Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Natal dan Tahun Baru sekali lagi. Kita bersyukur boleh melanjutkan ya studi kita dari surat Ibrani. Mari sebelum kita mulai, saya mengajak kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami tahun yang baru ya Tuhan dan telah memimpin kami melewati tahun yang lampau 2024. Dan terima kasih di dalam tahun baru ini kami boleh memulai mengisinya dengan mempelajari firman-Mu. Kami berdoa biarlah setiap kerinduan untuk kami mengenal Engkau melalui firman-Mu boleh sungguh dipuaskan dan boleh sungguh dijawab ya Tuhan sehingga kami boleh bertumbuh dan kami boleh mendapat kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan di tahun baru ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan bersama-sama melihat Ibrani 7 ya pada pagi hari ini. Jadi tentang Melkisedek. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ketiga lebih dahulu. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara, kenapa tiba-tiba muncul Melkisedek di sini? Kita tahu ini adalah bayang-bayang ya di Perjanjian Lama, bayang-bayang tentang Kristus ya. Melkisedek muncul sebagai sosok yang istimewa, disebut namanya itu Raja Salem dan Imam Allah. Yang mengingatkan kita sebetulnya dua jabatan ini jabatan Kristus ya. Jarang sekali raja dan imam jadi satu. Daud ya dia bukan imam, dia raja begitu ya. Mungkin dia nabi tapi dia bukan imam begitu. Ya, jadi siapa raja yang adalah imam itu jarang. Ya, salah satunya memang Melkisedek. Ya kalau di perjanjian lama ada raja coba-coba menjadi imam mempersembahkan korban seperti Saul atau siapa itu dihukum oleh Tuhan. Jadi dua peranan ini nggak biasanya jadi satu orang. Nah, jadi ini sesuatu yang langka dan terjadinya itu memang atas seizin Tuhan ya nggak bukan karena ambisi manusia. Dan Melkisedek itu imam dan raja menjadi bayang-bayang Yesus yang adalah imam besar kita dan raja kita ya. Jadi itu fungsinya saudara sekalian. Nah, timing Allah itu sempurna khususnya kalau kita lihat kapan Melkisedek muncul. Munculnya setelah Abraham kembali dari peperangan mengalahkan raja-raja memberkati dia. Jadi timingnya ini luar biasa karena Abraham habis berperang pasti lelah, begitu ya. Pasti dia lelah habis berperang. Tiba-tiba muncul sosok namanya Melkisedek. Nah ini kan tidak mungkin kebetulan, saudara sekalian ya. Ini adalah memang rencana Tuhan, di timing, diatur oleh Tuhan, sehingga munculnya itu pas Abraham lelah, begitu ya. Jadi ini merupakan satu bayang-bayang juga ketika kita lelah, ketika kita sulit, ketika kita merasa tidak ada jalan, ya lihat pada Kristus ya. Karena seperti itu Melkisedek munculnya. Ya. Yang menarik disebut dia dijelaskan namanya itu mengandung nubuat saudara sekalian ya. Satu sisi harafiah Melkisedek itu artinya raja kebenaran, Melek dan Sadik ya, raja kebenaran. Tetapi bukan hanya itu pertama-tama ya. Tapi kemudian juga disebut Raja Salem yang berarti Shalom, damai. Nah, ini Melkisedek adalah bayang-bayang Kristus yang luar biasa ya. Tetapi kita harus ingat Melkisedek tetap bukan Kristus ya. Melkisedek adalah bayang-bayang Kristus dimunculkan sebagai bayang-bayang Kristus suatu saat Yesus datang menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek ya. Tetapi dia sendiri bukan Kristus. Nah, memang yang menarik kalau kita lihat kenapa disebutkan raja kebenaran sebelum disebut raja damai? Karena memang damai itu hanya bisa datang kalau ada kebenaran. Jadi ini yang mau disampaikan oleh Ibrani. Kenapa Yesus harus mati sebagai korban untuk membenarkan kita? Righteousness ya. Jadi kebenaran kita itu adalah melalui darah Yesus dicurahkan. Nah setelah darah Yesus dicurahkan, kita menjadi orang benar, baru kita ada peace dengan Tuhan. Nah jadi righteousness selalu mendahului peace. Ya.
Sebab itu penulis Ibrani tekankan, pertama-tama kebenaran. Selanjutnya damai. Jadi damai yang sejati mengalir dari kebenaran, yaitu apa? Status kita dengan Tuhan sudah benar, dibenarkan, ya. Baru kita punya peace with God, begitu kan? Damai dengan Allah. Paulus juga mengatakan demikian. Jadi kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus, kita sekarang punya damai dengan Allah. Roma 5 ayat 1. Jadi urutannya di Alkitab demikian, ya. Grace, kemudian righteousness, ya. Kemudian juga ada peace baru. Saudara sekalian, yang menarik di sini kita lihat kelahiran dan kematian Melkisedek tidak dicatat, sehingga Alkitab menyebutnya dengan istilah yang menarik, yaitu tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Nah, pertanyaannya, apakah ini manusia begitu ya? Kok orang tidak ada ayah, tidak ada ibu, harinya nggak ada hari lahir, nggak ada hari mati, begitu kan? Dijadikan sama dengan anak Allah. Nah, saudara sekalian, apa maksudnya? Ini kan bukan kebetulan, ya, tetapi rencana Tuhan untuk menjelaskan keimaman Kristus yang kekal. Jadi kita percaya Melkisedek bukanlah Tuhan, tetapi tidak ada yang tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, kapan dia lahir, kapan dia mati. Ini figur yang misterius dimunculkan oleh Tuhan tanpa data-data yang jelas asal-usulnya. Kenapa ada sosok misterius ini muncul? Untuk menggambarkan suatu saat, ya, imam yang Tuhan kirim, yaitu Yesus Kristus. Yang jelas harinya tidak berawal, tidak berakhir, ya. Yang jelas dia adalah dari kekekalan, saudara sekalian. Jadi Melkisedek dimunculkan untuk mempersiapkan nanti Kristus, karya Kristus dan karyanya, begitu ya. Tapi dia sendiri jelas bukan Tuhan, tapi dijadikan sama dengan anak Allah. Maksudnya begitu. Maksudnya dibuat figurnya itu karena orang nggak tahu, nggak ada akses ke sana, seperti anak Allah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, satu hal yang kita pelajari, saudara sekalian, dari semua ini, akses kita kepada Tuhan bukan tergantung sistem, ya, keimaman, ya, Harun, Lewi, begitu ya. Tapi pada pribadi Kristus yang selalu available untuk kita, yang digambarkan oleh Melkisedek, yang kekal seolah-olah begitu ya, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berbapak, tidak beribu. Jadi nggak ada beban, nggak ada ikatan, begitu ya, nggak ada keterbatasan, tetapi selalu available. Kira-kira demikian ya. Waktu Abraham lelah, muncul dia, ya, seperti itu. Nah, saudara sekalian, kemudian penulis Ibrani mau menegaskan Melkisedek itu kebesarannya bahkan diakui Abraham, karena orang Yahudi ini kan banyak sekali meninggikan Abraham. Kami anak Abraham. Oke, coba kita dengar apa yang bapakmu katakan, bapak kita katakan tentang Melkisedek, ya. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Dan tidak ada hukum Taurat yang bilang harus kasih 1/10. Itu dicatat di kitab Kejadian. Belum ada aturan perpuluhan. Abraham dari hati yang kagum dan penuh hormat memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Artinya, apa yang mau disampaikan penulis? Ada sesuatu yang lebih agung dari Taurat. Ada sesuatu yang lebih agung dari Taurat. Ada seseorang yang lebih tinggi dari Harun Lewi, yang bikin aturan imam, begitu ya, yang Tuhan kasih ke mereka. Jadi persembahan Abraham itu lahir dari rasa syukur ya atas kemenangan, ya, dikasih kemenangan oleh Tuhan, bukan kewajiban agama. Kamu harus kasih perpuluhan, nggak ada aturan itu waktu itu. Nah, ini bukti kebesaran Melkisedek. Kenapa? Bahkan bapak leluhur yang dihormati oleh orang Yahudi, yaitu Abraham, dihormati oleh Lewi, dihormati oleh Harun sebagai imam, begitu ya. Itu pun sujud, ya, memberikan persembahan kepada Melkisedek. Sedangkan Lewi adalah keturunan Abraham. Berarti rankingnya kan jelas, ya. Kalau orang berkata, mana bisa Yesus jadi imam besar? Dia bukan keturunan Lewi, bukan dari Harun, begitu ya. Ada sesuatu yang lebih besar dari Lewi dan Harun. Itu bapakmu Abraham pun akui, yaitu Melkisedek, ya. Saudara bayangkan gap derajat antara Melkisedek dan Lewi. Melkisedek kepadanya Abraham kasih perpuluhan. Lewi itu cucunya, keturunannya Abraham. Ya. Jadi status Melkisedek sebagai orang luar itu mengejutkan sebetulnya. Disebut orang luar, saudara sekalian, ya, ayat yang ke-6 ya. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka. Jadi orang luar dong, begitu ya. Muncul mengejutkan. Nah, justru Abraham memberikan perpuluhan kepadanya, ya. Dan yang lebih mengejutkan, kita lihat di sini Melkisedek memberkati Abraham.
Dan ada satu prinsip yang nggak boleh disangkali, tidak dapat dibantah, ya, bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, jadi jelas itu prinsip rohani, ya. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Melkisedek memberkati Abraham. Artinya Melkisedek secara derajat lebih tinggi dalam konteks ini, ya. Abraham diberkati, berarti secara derajat lebih rendah. Nah, saudara sekalian, ini hukum rohani begitu ya, nggak mengatakan, kita nggak aplikasikan ini dalam konteks gimana, oh pendeta memberkati dia lebih tinggi, enggak, tetapi ini kan hukum rohani. Bayangkan seorang misalnya yang seorang orang tua memberkati anak begitu ya, memberkati seorang anak kan derajatnya lebih tinggi. Bukan dia manusia yang lebih tinggi begitu ya, maksudnya derajatnya di dalam konteks itu. Dan ini kan menjadi suatu kesimpulan. Sebetulnya Melkisedek dengan Abraham tinggi mana? Tinggi Melkisedek, karena Melkisedek memberkati, Abraham diberkati. Kalau Melkisedek lebih tinggi dari Abraham, Abraham lebih tinggi dari Lewi yang adalah keturunannya. Apa gapnya antara Melkisedek dan Lewi? Jauh sekali. Jadi dengan kata lain penulis Ibrani mau mengatakan, kenapa memusingkan Yesus bukan turunan Lewi? Apa urusannya Yesus bukan turunan Lewi? Ada suatu sistem yang lebih tinggi kok, pribadi yang lebih agung kok. Ya, kira-kira begitu saudara sekalian. Bapak Ibu ya, itu yang menjadi pesannya. Nah, kemudian menulis Ibrani lebih eksplisit ngomong, ini keimaman Melkisedek ini yang merupakan aturannya Yesus ikuti, itu jauh lebih unggul, dia kontraskan ya. Misalnya kita lihat ayat 8. Kalau Imam Harun lah, Lewi begitu ya, itu kan manusia imam fana begitu ya. Sedangkan Melkisedek forever. Kita nggak tahu kapan dia lahir, kapan dia mati, bapaknya, ibunya, kita nggak tahu. Itu kontras pertama, saudara sekalian ya. Jadi dikatakan di sini manusia-manusia fana, yaitu imam. Sudah terima perpuluhan, kemudian dia udah tua, dia meninggal, dia mati. Digantikan oleh anaknya. Oh, berarti kan fana. Sudah terima perpuluhan, meninggal. Pada akhirnya kan fana. Tetapi di sana Melkisedek dikatakan bahwa dia hidup. Ya. Nah, ini memberikan jaminan bahwa Kristus imam besar kita selalu hadir dan tidak pernah tutup layanan saat kita membutuhkannya. Imam, katakan Harun atau anaknya Harun, begitu ya. Kena api dihanguskan gitu ya oleh Tuhan karena mereka salah memberi persembahan. Ya sudah, Nadab Abihu. Misalnya ada orang, saya senang dilayani oleh Imam Nadab. Sudah meninggal orangnya, dihukum oleh Tuhan. Jadi tutup layanan, harus cari imam yang lain. Kalau Yesus Kristus nggak pernah tutup layanan, nggak pernah ngomong close begitu ya, kayak toko begitu kan, ada open, ada close, ada cafe ya, ada open, ada close. Yesus nggak pernah close, karena nggak pernah mati. Saudara sekalian, dia hidup kekal, maksudnya ya. Dia sudah mati, dia bangkit, dia tidak pernah kalah oleh maut. Sedangkan imam-imam fana itu kalah oleh maut. Suatu saat mereka mesti tutup layanan. Lewi membayar perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, ini menarik sekali. Lewi sama Melkisedek nggak ketemu begitu ya. Tapi kok bisa dibilang memberi perpuluhan? Menurut penulis Ibrani, Lewi masih di dalam tubuh Abraham. Ya. Jadi menarik, penulis Ibrani mengatakan, waktu Abraham memberi perpuluhan pada Melkisedek, Lewi di mana? Lewi belum ada. Di mana adanya? Pasti sudah ada. Ada di genetiknya Abraham. Lewi itu kan keturunan Abraham, berarti genetiknya dari Abraham. Nah, kalau Abraham sujud memberikan perpuluhan pada Melkisedek, maka Lewi yang masih dalam genetik Abraham sudah ikut memberi perpuluhan pada Melkisedek. Jadi jelas Melkisedek lebih superior dari Lewi. Ya, jadi Lewi sudah membayar saat dia masih dalam kandungan Abraham leluhurnya. Jadi yang mau disampaikan apa sih poinnya, saudara sekalian? Sistem Lewi yang suka diagungkan orang Yahudi itu adalah tetap inferior, ya. Bahkan sebelum sistem itu sendiri dimulai, perpuluhan itu kan dimulai setelah zaman Musa, Harun begitu ya. Tetapi ini Lewi, saudara sekalian, yang jauh sebelum perpuluhan itu dimulai, itu sudah memberikan perpuluhan ketika Abraham memberikan perpuluhan. Nah, ini argumentasi penulis Ibrani, ya. Jadi kita nggak perlu prosedur rumit ya, mengikuti Taurat sampai detil, atau perantara khusus harus keturunannya imam, keturunannya Lewi, enggak. Ya, memang sejak semula Tuhan punya maksud mempermudah manusia datang kepadanya, bukan mempersulit ya. Dan Kristus membuka jalan akses langsung kepada
Bapak, saudara sekalian. Jadi seringkali orang Yahudi miss ini ya pada zaman Tuhan Yesus, yaitu oh kita harus ikuti Taurat. Kalau kamu mau terima Yesus pun masih disunat begitu kan. Mereka punya konsep Allah mempersulit. Apa yang gampang dengan iman dipersulit. Tapi di sini penulis Ibrani seperti penulis perjanjian baru lainnya jelaskan maksud Yesus mempermudah bukan mempersulit ya. Meskipun di perjanjian lama ada hukum perpuluhan, harus keturunan imam, tapi sudah ada Melkisedek. Jadi memang itu bayang-bayang akses ke Tuhan dipermudah bukan dipersulit. Begitu loh. Jadi meskipun orang bukan Yahudi, di luar sistem, tidak ngerti Taurat, tetap bisa datang pada Yesus. Bisa dapat layanan imam besar. Nggak perlu banyak birokrasi. Nah ini ya kira-kira relasi kita dengan Tuhan bukan pakai birokrasi, tapi lewat seorang perantara simple, yaitu Yesus Kristus yang selalu available, nggak pernah tutup layanan ya untuk kita. Nah, kira-kira demikian. Dan penulis Ibrani lebih dalam lagi dia masuk ke dalam menunjukkan ketidaklengkapan imamat Lewi ya. Lewi Harun itu satu paket saudara sekalian. Imamat Lewi tidak membawa kepada kesempurnaan. Ya. Dikatakan andai kata imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Ya. Kan Tuhan sudah ngomong tentang imam besar di dalam zaman Daud begitu kan ya. Di dalam zaman Daud kan sudah ada sistem Lewi, sistem Harun. Kenapa Tuhan masih ngomong seorang imam besar? Berarti tidak sempurna. Maka harus ada seorang high priest, great high priest ya imam besar. Tidak perlu imam lain kalau sudah sempurna. Teruskan aja, turun-temurun, jalankan ya. Tetapi Tuhan sendiri bicara melalui Mazmur, saudara sekalian. Mazmur kan ditulis oleh Daud salah satunya. Zaman Daud kan jauh setelah zaman Lewi. Kok masih bicara imam besar? Kan sudah ratusan tahun menjalankan sistem Lewi begitu ya. Kalau sudah perfect nggak perlu disebutkan. Tapi tidak. Tuhan sendiri bilang one day saya kirim imam besar. Ya. Nah ini menunjukkan Allah sudah merencanakan tanda kutip perubahan sistem imamat ya. Sebagai orang percaya, kita bersyukur kita nggak perlu bergantung pada perantara manusia. Seperti di perjanjian lama. Karena Yesus imam besar kita. Karena memang Tuhan ganti sistemnya. Sistem yang sulit dibuat jadi mudah. Sistem yang terbatas, tergantung orang yang bisa mati, menjadi sistem yang permanen. Yesus nggak pernah bisa mati. Ya. Jadi perubahan imamat, nah penulis Ibrani katakan, kalau sekarang imam yang sudah berubah, bukan imam manusia, tapi imam besar, Yesus Kristus, menurut Melkisedek, maka Tauratnya juga mesti diubah, tanda kutip. Ya, perubahan hukum Taurat, tuntutan maksudnya. Ayat 12, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Karena kan sistem imamat ada dalam paket hukum Taurat. Kalau sistem imamatnya berubah atau tidak lagi berlaku, maka hukum Tauratnya juga dianggap tidak lagi valid, saudara sekalian. Ya, kan umat menerima hukum Taurat berdasarkan sistem imamat. Kalau imamat berubah, hukum Taurat harus berubah. Ini logis, saudara sekalian. Nah, satu hal kita bersyukur. Sebagai manusia kita seringkali kita melanggar hukum Tuhan. Begitu ya, hukum Taurat. Dan kalau menurut sistem imamat yang lama, kita harus membawa korban untuk dosa tidak disengaja. Untuk dosa sengaja nggak ada korbannya. Sedangkan kita banyak dosa disengaja. Ya, itu artinya apa? Nggak bisa imamat Lewi. Seberapa dia birokrasinya bagus, seberapa dia sudah bertradisi bertahun-tahun, ribuan tahun, tetap saja dia tidak bisa mengcover dosa yang disengaja. Itu kayak asuransi, saudara sekalian ya. Kalau kita nggak salah, kita diganti. Kalau kita yang nabrak orang, kita nggak diganti. Kan begitu. Kalau kita ditabrak, kita diganti. Namanya nggak sengaja, begitu ya. Atau mobil kita rusak. Tapi kalau kita sengaja nabrak, nggak diganti. Hukum Taurat nggak bisa mengcover dosa sengaja. Nggak bisa. Dosa hanya dosa tidak disengaja, ada korbannya. Dosa sengaja langsung dihukum Tuhan. Nah itulah imam besar bisa mengampuni segala macam dosa. Ini sistem yang lebih superior. Sistem yang lebih komprehensif. Sistem yang tidak dibatasi waktu dan jenis pelanggaran. Itu Yesus Kristus. Ya, jadi penulis Ibrani sangat jelas mengatakan ini adalah sesuatu yang Tuhan memang siapkan untuk kita orang-orang berdosa yang memerlukan pengampunan komprehensif. Ya, semua macam dosa, dosa dari lahir sampai dosa kita mati. Di cover oleh darah Yesus. Nah, saudara sekalian, Yesus jadi isu berasal dari suku yang berbeda. Ya. Suku Yehuda Yesus kan. Yehuda mana pernah melayani di mezbah Tuhan. Ya. Jadi Musa juga nggak pernah bernubuat. Suatu saat akan ada imam dari, nggak ada, itu di luar sistem. Imam itu harus dari Lewi. Ya.
Tapi kenapa Yesus singa dari Yehuda, keturunan suku Yehuda, kok bisa jadi imam besar kita? Kan orang Yahudi yang sangat tradisional tanya, kok bisa? Sukunya salah kok. Sukunya harusnya Lewi, dia Yehuda. Nah, penulis Ibrani tegaskan, memang Tuhan sudah bermaksud menetapkan. Sebab ia termasuk dari suku lain, dan suku ini tidak pernah ada seorang pun yang melayani di mezbah. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda ayat 14. Dan mengenai suku itu, Musa nggak pernah mengatakan apapun tentang imam. Tetapi jangan lupa, suku Yehuda suku yang penting. Karena suku Yehuda dikaitkan dengan turunan raja, bukan imam. Imam itu Lewi. Yehuda itu raja. Yusuf, suami Maria, itu Yehuda. Daud, Yehuda. Jadi Yesus itu imam atau raja? Ya, dua-duanya. Ditegaskan ya, dua-duanya. Menurut Melkisedek dia imam, menurut suku Yehuda dia raja. Ya, jadi Yesus bukan hanya perantara doa kita, tapi raja yang memimpin, memberi arahan untuk keputusan kita, yang sanggup melindungi kita. Kita komplit dalam Kristus. Dalam Kristus kita komplit, saudara sekalian ya. Jadi kemunculan imam dari suku non-Lewi menandakan kehendak Allah untuk sistem baru. Itu kira-kira argumen ya yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Karena Yesus berasal dari suku yang tidak biasa jadi imam, ini mengingatkan kita bahwa Allah bisa memakai siapa saja, termasuk kita yang merasa tidak layak atau bukan dari latar belakang yang tepat untuk melayaninya. Jadi kalau orang berkata, oh saya orang itu tidak ada potongan ya melayani Tuhan, orang keluarga itu tidak ada profil ya untuk melayani Tuhan. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan memakai Yesus yang secara kemanusiaannya turunan dari suku Yehuda. Yang imamnya bukan dari Lewi, tetapi dari Melkisedek. Ya. Jadi di sini kebebasan Tuhan bekerja memakai siapa saja. Keselamatan kita adalah karena Tuhan gak ikut sistem manusia yang memang dia sendiri berikan. Tapi sistem itu sudah expire, begitu ya. Tuhan gunakan sistem yang baru, begitu. Nah, saudara sekalian, ini menjadi kekuatan sebetulnya ya, pengharapan buat setiap kita. Nah, kemudian penulis Ibrani masih nggak berhenti, dia terus mengatakan perbedaan mendasar ya. Perbedaan apa yang lain antara imamat Lewi dan Kristus? Yaitu berdasarkan bukan berdasarkan asal usul duniawi, yaitu identitas imamnya itu berdasarkan penerimaan Allah. Jadi dasarnya apa? Orang percaya Yesus adalah imam yang ditetapkan oleh Tuhan ya. Dikatakan ayat 16, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ini yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani, yaitu apa? Imam lain kan mati, Yesus bangkit. Ya, berarti ini yang Tuhan pakai. Yang bangkit bukan yang mati, tidak bangkit. Yang bangkit yang Tuhan pakai. Jadi imamat Yesus menurut Melkisedek itu memang lebih tinggi. Ya. Dalam pelayanan kita melihat juga hubungan kita dengan Kristus dan bagaimana dia bentuk karakter kita, itu yang terpenting. Ya. Jadi penulis Ibrani katakan, kamu nggak usah bicara sistem begitu ya, turunan siapa lah, garis siapa. Kamu lihat sekarang, itu mati apa hidup? Mati. Yang ini apa? Yesus hidup. Nah itu. Ya. Jadi lihat langsung faktanya. Tidak usah banyak, tidak perlu banyak bicara dan memikirkan garis keturunan. Karena yang paling penting termasuk dalam relasi kita dengan Tuhan, maksudnya dalam hidup kita itu relasi dengan Tuhan. Bukan siapa ya papa kita, mama kita, siapa leluhur kita, begitu ya. Kita ini dari mana asal usulnya? Itu nggak penting dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Imamat Lewi dikatakan berdasarkan hukum perintah daging, ya. Tetapi imamat Kristus berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Dan kita tahu esensi hidup kan adalah transformasi, ya. Transformasi seperti Yesus yang mati kemudian bangkit dan hidup selamanya. Transformasi, ya. Transformasi. Nah, orang percaya diubahkan menjadi seperti itu. What is life begitu ya? Life itu kan bukan kamu keturunan siapa. Tetapi karakternya apa begitu loh. Jadi penulis Ibrani katakan kita harus lihat kepada faktanya, bukan kepada garis keturunan. Ya, masalah perintah itu kan norma eksternal, masalah ketaatan eksternal begitu ya. Karena tujuan pelayanan kan bukan sekedar memenuhi kewajiban, tapi mengalami transformasi karakter seperti Kristus. Jadi betul-betul harus lihat karakternya seperti apa, bukan dia anak siapa. Ya. Dia siapa ininya, apa cucu siapa begitu kan. Dia sukunya apa, nggak ada begitu saudara sekalian. Ya.
Jadi penulis Ibrani mau semua pembaca termasuk kita use common sense. Jangan diikat oleh birokrasi, aturan, silsilah dan sebagainya. Karena tidak demikian ya kita melihat dalam keimaman Yesus. Dan ditegaskan lagi, ada juga dasar Alkitab yang jelas soal imamat Yesus. Ini bukan bisa-bisanya penulis Ibrani begitu ya. Dia mengutip di ayat 17 dari Mazmur 110, saudara ya. Kalau kita lihat ya, ayat yang keempat. Sebab tentang dia diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi di Mazmur, Tuhan sudah bicara. Ya. Dan kedua kalinya penulis menggunakan frase ada kesaksian. Jadi bukan dia ngarang, saudara sekalian, bukan dia cocok logi. Bukan. Ini memang di Mazmur dituliskan, ya. Kesaksian pertama tentang Melkisedek, dia hidup, begitu ya. Sekarang kesaksian dari Mazmur, engkau imam besar menurut aturan Melkisedek untuk selama-lamanya. Gak pernah expire berarti imamnya Yesus. Nah, itu kan dari kitab suci, saudara sekalian. Nah, ini kan penghiburan buat orang Kristen, yaitu apa? Yesus nggak pernah berhenti menjadi pengantara kita. Oh, nanti kalau sudah di sorga, kita nggak perlu lagi, Pak, pengantara. Kan sudah langsung dengan Tuhan. Tidak, kita tetap perlu pengantara forever. Di dunia kita perlu untuk menghapus dosa. Di sana untuk mengenal Tuhan. Karena tidak ada seorang pun pernah melihat Tuhan, hanya anak Allah yang pernah melihat dan anak Allah yang menyatakan. Bagaimana bisa kenal Bapa kalau nggak lewat Yesus? Bahkan di sorga pun. Karena Bapa adalah roh, saudara sekalian, yang kelihatan itu kan Yesus. Ya, jadi bahkan ketika kita tidur, sakit, lemah, sadar, nggak sadar, Tuhan Yesus tetap hidup dan aktif mendoakan kita. Ini kan hidup selama-lamanya, maksudnya demikian, saudara sekalian. Tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi, termasuk tidak dibatasi oleh apapun juga. Ya, jadi imamat Yesus itu seperti Melkisedek, bersifat selamanya. Nah, satu hal kita belajar ya, kalau menghadapi masalah dalam hidup ini, kadang ada masalah yang tidak berujung ya, saudara sekalian. Ada masalah nggak berujung. Masalah yang kalau kita jujur ngomong itu di bawah seumur hidup sebetulnya. Ya. Kalaupun ada masalah demikian, kita bisa berpegang pada penghiburan bahwa Yesus pun tidak pernah dibatasi waktu. Ya. Pelayanan dia, availability Yesus untuk menolong kita, tidak pernah tutup layanan. Nggak pernah balik lagi sejam, dia lagi istirahat. Nggak pernah, saudara sekalian. Itu yang luar biasa. Sehebat-hebatnya bisnis dunia ini 24 jam, pasti ada stopnya. Ya, ganti orang, begitu kan ya, ganti owner mungkin, ganti staff. Tapi Yesus tidak. Tetap dia. Dan apa yang Tuhan sudah berikan di sini dalam Mazmur, engkau adalah imam besar menurut aturan Melkisedek untuk selama-lamanya, ya. Dan Yesus akan setia mendampingi kita sampai masalah itu selesai. Satu hal, saudara sekalian, itu penulis Ibrani tunjukkan luar biasa. Kenapa kepada Daud yang hidup ratusan tahun setelah Lewi dan Harun, begitu ya, sudah ada sistem imam. Kok Tuhan masih sampaikan ada imam lagi? Imamnya pakai aturan Melkisedek lagi. Mengapa ada demikian? Nah, misteri itu solusinya adalah Yesus Kristus. Jadi pembaca yang menolak ini tidak bisa berargumen. Ya siapa ya? Kenapa Tuhan ngomong sistem Imam Melkisedek? Kan sudah ada di Mazmur. Lah, berarti kan di agama Yahudi sudah ada ayat itu. Kenapa tidak terima Yesus? Karena Yesus yang paling cocok penggenapinya. Saudara sekalian ya. Imam besar menurut peraturan Melkisedek demikian. Nah, kemudian penulis Ibrani teruskan di dalam ayat yang ke-18 mengenai hukum Taurat yang bersifat lama dan pengharapan baru. Saudara, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak punya kekuatan karena itu tidak berguna. Ya. Sekalian, perintah lama dibatalkan karena lemah dan tidak berguna. Kita tahu misalnya di Indonesia dulu anak-anak ada aturan ujian nasional. Kalau tidak ujian nasional tidak bisa dapat ijazah SMA ya atau sertifikasi dari pemerintah. Tapi kan sudah dihapus berapa tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Kita pernah ada hukum seperti itu, ujian nasional. Tapi hukum itu kan nggak berlaku lagi. Lemah, tidak berguna. Begitu kan kira-kira. Jadi pada waktu diterbitkan itu aturan baik. Tetapi terbukti dalam waktu tidak berguna. Ya mungkin nanti diadakan lagi, saya tidak tahu ya bentuknya gimana. Tetapi at least sekarang ini seperti itu. Nah, istilah lemah digunakan di sini menunjukkan ketidakmampuan. Ini bicara Taurat. Taurat itu bagus. Taurat itu datangnya dari Tuhan. Begitu ya. Tetapi Taurat weak. Kenapa? Nggak bisa menolong kita melakukan dia.
Akibatnya tidak berguna untuk keselamatan kita. Malah oleh Taurat kita semakin jauh dari Tuhan karena kita melanggar. Makin dilarang nggak boleh, makin dilakukan. Itu sebabnya Taurat dalam hal ini disebut dengan dua istilah, ya, lemah dan tidak berguna. Konteks ini, saudara sekalian, ya. Nah, ini membebaskan kita dari kecenderungan kita untuk terus-menerus membuat daftar peraturan baru dalam hidup rohani. Jadi seringkali spirit Taurat itu tidak sadar, ya, Bapak Ibu, ya, kita bawa begitu kan, ya, di dalam hidup kita, ya. Nah, kita perlu diingatkan lagi sebetulnya tidak demikian, ya, di dalam Kristus. Fokus kita adalah membangun relasi yang akrab dengan Allah, ya. Karena hukum Taurat tidak membawa apapun kepada kesempurnaan. Semakin menjalani, semakin melanggar. Semakin tidak sempurna, semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini hukum Taurat, ya. Sebaliknya dalam Kristus, sistem baru membawa pengharapan yang lebih baik, ya. Kita bisa menghampiri Tuhan. Kalau Taurat itu kan ada jarak kita sama Tuhan, dan kita pasti melanggar Taurat, makin jauh dari Tuhan, ya kan? Kita terpaksa memberikan korban begitu loh untuk bisa dekat lagi. Kalau dalam sistem Kristus karena dia adalah korban, imam besar, dan sistem baru, kita bisa langsung dekat dengan Tuhan, ya. Nggak ada jarak antara kita dengan Tuhan yang begitu jauh, seperti di Perjanjian Lama. Nah, bukan sekedar ritual, ya, tetapi ini sebuah realitas yang digenapi oleh Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Konstan Yesus di sana, memerintah di sana, available buat kita, menjadi pengantara kita. Ini kan pengharapan lebih baik. Kita bisa lebih dekat pada Tuhan. Karena pengantara kita ada di sebelah kanan Allah. Apa yang kurang dekat, begitu kan? Sedangkan di dalam sistem yang lama, orang tuh ada jarak jauh sama Tuhan. Itu sebabnya kalau mengerti Yesus sebagai imam besar, harus rajin-rajin mendekat pada Tuhan. Seorang yang tidak mengerti Yesus imam besar, ya dia merasa ada jarak dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengerti sungguh-sungguh pelayanan Yesus dan pribadi Yesus sebagai imam besar, kita mau mendekat, menghampiri, itu bedanya, ya. Nah, saudara sekalian, ditegaskan lagi oleh penulis, ini aturan soal imam menurut Melkisedek ini sumpah, ya, statusnya, ya. Ayat 21. Ini kutipan juga, saudara sekalian, ya, dari Mazmur 110. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Saudara, khusus peraturan imamat Yesus menurut Melkisedek disertai sumpah. Wah, ya. Disertai sumpah, saudara. Mazmur 110 maksudnya, ya, bukan 109. Nah, ini memberikan gambaran utuh Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal, ya. Sumpah ini menjadi bukti keunggulan imamat Kristus karena ada sumpah. Ada sumpah berarti itu lebih tinggi, saudara sekalian, ya. Jadi ada sumpah itu lebih tinggi. Nah, ini yang kita lihat. Firman Tuhan, ya, bukan popularitas yang menjadi dasar kebenaran. Memang secara populer kan imam keturunan Lewi itu aturannya demikian, ya. Tapi kan firman Tuhan mengatakan khusus untuk Melkisedek, imam besar menurut aturan Melkisedek, Tuhan bersumpah. Nah, ini kan firman Tuhan jadi dasarnya. Nah, kontras dengan imamat Lewi itu diberikan oleh Tuhan lewat hukum Taurat, tapi nggak ada sumpah. Nah, seperti kepada Abraham, Allah berbicara kepada Mesias Raja, itu Yesus, ya. Mesias Raja dengan sumpah, begitu kan, Mazmur 110 loh itu, saudara sekalian. Nah, komitmen Allah adalah contoh dasar bagi kesungguhan komitmen kita kepada Tuhan. Saudara, kita orang Kristen nggak perlu sumpah memang, ya. Kita tidak diajarkan untuk sumpah. Tapi apa yang ya, katakan ya. Apa yang tidak, katakan tidak. Jadi nggak perlu ada tambahan embel-embel sumpah. Nggak perlu. Karena kita terbiasa ngomong benar. Ya, sebabnya orang Kristen seharusnya adalah orang yang mulutnya paling bisa dipercaya. Karena nggak perlu ada embel-embel sumpah. Demi Tuhan, nggak perlu. Karena Tuhan sudah bersumpah, cukup, ya. Dan kita komitmen, kita jalankan. Apa yang ya, katakan ya, begitu loh. Tahun baru ini saya yakin kita semua punya doa, punya komitmen. Ketika kita sharingkan pada orang, kita nggak perlu tambah embel-embel sumpah. Saya akan lakukan ini. Demi Tuhan saya lakukan. Just do it, begitu ya. Apa yang ya, katakannya, yang tidak, katakan tidak. Saudara, kita perlu belajar rela menepati komitmen. Ya, sekalipun tanda kutip rugi. Sekalipun rugi, saudara sekalian, ya. Karena itu prinsip dari firman Tuhan. Siapa orang yang boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus? Mereka yang memegang pada sumpah walaupun rugi. Walaupun rugi, ya, itu artinya, saudara sekalian. Dan kita bersyukur Yesus adalah penjaminan perjanjian yang lebih baik. Nah, di sini kita lihat ayat 22,
muncul istilah penting yang pertama kali muncul di surah Ibrani, yaitu perjanjian, covenant. Dalam Yunaninya diatheke, ya. Covenant itu kenapa penting? Karena covenant itu luas, ya. Lebih daripada Taurat atau hukum. Jadi kalau dibilang saya ini ada dalam perjanjian dengan Tuhan, oh itu luas. Perjanjian Tuhan itu bisa mencakup orang dari berbagai suku bangsa. Kalau Taurat cuma satu suku, kebanyakan Yahudi, ya kan ya. Hanya orang yang tahu begitu kan. Kalau perjanjian untuk kamu dan keturunanmu, artinya anak masih kecil pun dicakup oleh perjanjian Tuhan. Kalau Taurat, anak kecil nggak bisa. Dia harus bisa melakukan. Karena dia masih kecil, dia nggak bisa melakukan. Jadi tidak termasuk Taurat. Dia umur 12, baru jadi anak Taurat. Bar mitzvah. Kalau perjanjian, begitu lahir pun sudah termasuk. Jadi perjanjian itu anugerah Tuhan. Ya. Anak kita, cucu kita tercakup di dalamnya. Orang dari berbagai latar belakang bisa tercakup dalamnya. Ini istilah yang digunakan. Ini mengacu pada sejarah tentang perjanjian Allah dengan umatnya, ya. Perjanjian itu sendiri adalah ikatan perjanjian kesepakatan dua pihak, ya. Saudara, kita tidak bisa sih memberi jaminan untuk menepati bagian kita. Tetapi luar biasanya Tuhan tetap mengikat dirinya dalam komitmen perjanjian dengan kita, bahkan menyediakan jaminan. Saudara harusnya memberi jaminan kita dong. Apa jaminannya kamu akan taat, ya, akan memenuhi bagian kamu dalam perjanjian ini? Enggak, kita nggak bisa kasih jaminan apa-apa. Malah Tuhan yang kasih jaminan, yaitu Yesus. Yesus adalah jaminan, saudara sekalian, ya. Demikian Yesus adalah jaminan dari satu perjanjian yang lebih kuat. Jadi istilah engios berarti jaminan atau agunan untuk kontrak, ya. Jadi itu istilahnya, kalau Tuhan berubah pikiran, saya tidak mau selamatkan inilah orang-orang Kristen, Yesusnya tetap milik kita. Karena jaminan nggak bisa diambil lagi. Agunan itu nggak bisa ditarik lagi, saudara sekalian. Jadi Roh Kudus dan Yesus buat kita. Kalau Bapak sampai berubah pikiran, Yesus Roh Kudus tetap milik kita. Nah itu kan luar biasa, ya. Saudara bayangkan luar biasanya jaminan yang Tuhan kasih. Kan nggak mungkin Tuhan berubah pikiran. Yesus adalah jaminan Allah untuk perjanjian yang lebih baik, ya. Dan bagaimana dia berikan jaminan? Memberikan dengan nyawanya. Ya, itu sebabnya kita bersyukur sekalipun kita pernah gagal, mungkin kita sedang gagal, kita bisa bangkit. Karena Yesus jaminan kita dalam relasi dengan Tuhan. Bukan performa kita. Saudara sekalian, ya. Orang sering kali berkata, aduh enak sekali loh makan di restoran itu, tapi hari ini makan kok rasanya lain. Nggak ada jaminan makan di restoran yang sama, kualitasnya sama seperti dulu kita makan. Nggak ada jaminan. Ada yang berkata, oh itu restoran terkenal sekali sudah puluhan tahun, tapi akhir-akhir ini rasanya tidak fresh begitu, ya. Nggak ada garansi, saudara sekalian. Meskipun tulisannya dijamin. Yang bisa menjamin itu cuma Yesus Kristus, ya, dalam hidup ini. Dan kita bersyukur dia adalah imam besar kita. Dan karena itu Yesus tidak bisa digantikan, disebut selama-lamanya. Dalam jumlah besar mereka menjadi imam, mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Keturunan Harun mati digantikan anaknya, anaknya mati gantikan cucunya. Jadi harus expire, ya, oleh maut, ya, keterbatasannya. Harus ada banyak imam karena nggak bisa hidup selamanya. Mereka mati, masa pelayanan mereka berakhir. Dan banyaknya imam menunjukkan inferioritas sistem ini. Kalau superior satu aja cukup. Karena inferior mesti banyak. Iya dong, sama seperti pesawat tempur satu negara. Wah, pesawatnya berapa? 100. Lawan berapa negara ini? Lawan 20. Loh, kok begitu banyak? Karena inferior kualitasnya. Radarnya kurang canggih. Ini 20, pesawat sangat canggih. Cukup menghadapi 100. Nah, itu kan superioritas namanya. Nah, saudara sekalian, sebaliknya imamat Kristus hanya perlu satu. Karena mungkin ada orang mengejek, oh kalau sistem Harun banyak imamnya. Kalau sistem Melkisedek berapa? Satu, karena superior. Karena Yesus hidup tetap untuk selamanya. Dia ditinggikan, dimuliakan di sebelah kanan Allah, ya. Dan karena dia selama-lamanya imam besar, nggak bisa beralih. Yesus tidak bisa digantikan seperti pegawai digantikan AI. Tidak bisa. Tuhan Yesus itu tidak pernah expire, tidak pernah bisa digantikan. Irreplaceable. Nah, ini kan jaminan buat kita. Istilah aparabaton, ya. Tidak bisa digantikan, tidak bisa dilampaui, tidak bisa disaingi. Jadi nggak ada sesuatu yang lebih tinggi dari imamat Yesus menurut aturan Melkisedek, ya. Dan lagi pula Yesus sudah mengalahkan maut dan iblis yang berkuasa sehingga dia adalah imam besar yang hidup dan selamanya.
Nah, saudara sekalian, ini berbeda dengan imam duniawi yang kemudian mati dan dikalahkan oleh kematian, ya. Dan kita bersyukur penulis Ibrani membawa kita kepada ayat berikutnya. Kalau begitu, ayat 25, kesimpulannya apa? Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada dia, oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Senantiasa nggak pernah tutup ya. Karena Yesus itu selamanya dia dapat menyelamatkan dengan sempurna. Karena dia nggak pernah mati lagi setelah dia bangkit. Dan dia melayani sebagai imam besar. Dia bisa menyelamatkan dengan sempurna. Karena dia tidak mati. Sempurna itu bisa berarti secara kualitatif ya. Yaitu kita itu diselamatkan dari sifat lama kita, dosa kita. Tapi juga bisa berarti saat yang sama kuantitas. Yaitu hidup selamanya. Pelayanan Yesus sebagai mediator terus berkelanjutan ya. Karena dia nggak pernah mati. Dia imam besar untuk selamanya ya. Yesus hidup senantiasa jadi pengantara. Dan sebagai pengantara, Yesus terus mengajukan permohonan atau doa syafaat untuk kepentingan orang lain. Ya, saudara sekalian, ini mirip dengan Roh Kudus yang berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Kristus yang duduk sebelah kanan Allah tidak aktif, tidak pasif, tetapi aktif ya, menolong manusia. Jadi Yesus sudah sebelah kanan Allah, bukan berarti dia diam-diam begitu kan ya. Kemudian dia nganggur, tidak saudara sekalian. Dia terus menjadi pembela kita di hadapan Allah. Bahkan ketika kita malas berdoa, kita mungkin juga kecewa sama Tuhan, yang di sorga, Yesus Kristus nggak berhenti berdoa buat kita. Roh Kudus yang dalam kita juga nggak berhenti berdoa buat kita. Saudara bayangkan kita dilayani 24 jam loh. Entah kita tuh ingat Tuhan, nggak ingat Tuhan, kita duniawi atau rohani, kita itu sedang berdosa atau kita sedang hidup kudus, itu doa Yesus di sorga tidak pernah berhenti. Doa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita nggak pernah berhenti. Betapa besarnya anugerah Tuhan ya. Siapa suami, istri, orang tua, anak kita yang layani kita 24 jam. Gak ada yang sanggup, saudara sekalian. Tapi Yesus, kalaupun sanggup, belum tentu mau ya. Tuhan Yesus mau dan sanggup. Betapa kita harus lebih menghargai dia ya. Nah, saudara sekalian, imam besar kita ini dicatat adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Yesus memiliki karakter moral yang sempurna. Dia layak ya disebut prepen. Ya, dia layak untuk kita. Bukan kita layak ya, tetapi dia perfect untuk kebutuhan kita. Disebutkan ada 5 sifat Yesus di sini. Yaitu apa? Kudus. Berarti memang Yesus sesuai melakukan perintah Tuhan. Tanpa noda, artinya dia seperti anak domba yang tidak bercacat ya, dan tidak bercela. Artinya nggak ada dosa dia sama sekali. Jadi Yesus dalam relasi yang benar, dia sempurna, dia tanpa noda, dia tidak bercela. Dan 2 kata berikutnya dikatakan Yesus berikutnya adalah terpisah dari orang-orang berdosa. Ya, artinya apa ya? Dia kudus begitu kan ya, dia posisinya ada di sebelah kanan Allah. Artinya dia dekat dengan Tuhan. Dimuliakan ya dalam kematian, setelah kematiannya lebih tinggi dari langit atau tingkat-tingkat sorga. Ya, jadi meskipun dia kudus dan terpisah dari orang berdosa, ada di sebelah kanan Allah, dia tetap mengasihi, melayani, dan berdoa bagi orang berdosa. Jadi betapa komplitnya apa yang disediakan bagi kita, saudara sekalian ya. Kondisi moral dan spiritual kita ini, sekalipun parah, itu tidak menghalangi kita mendoakan dan mengasihinya. Ya, tetap menjaga diri kita terpisah dari dosa mereka. Saudara, seringkali kita dalam doa syafaat begitu ya, untuk siapa, untuk seorang teman, seorang saudara, kita merasa seringkali putus asa. Kok makin didoain, makin parah orangnya ya, makin jauh dari Tuhan. Saudara, kita ikuti teladan Yesus. Kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, doa Yesus tidak berkurang ya intensitasnya. Dia tetap mendoakan kita sama ya, dengan kasih, dengan kesungguhan mendoakan kita di hadapan Bapa. Ya, kita juga demikian sebagai pendoa syafaat, meskipun kondisi tidak bertambah baik begitu ya. Kita jangan berhenti berdoa, jangan kendor. Tetap berdoa karena di situ pengharapan kita ada imam besar yang tidak pernah turun di dalam melayani kita ya. Selalu terus melayani kita, mendoakan kita dengan sama begitu loh. Dan kita melihat pada akhirnya ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, sesudah itu baru untuk dosa umatnya. Sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Imam besar sekalipun harus 2 tahap. 1,
disucikan dengan memberikan korban untuk dosanya sendiri. Baru yang kedua bisa melakukan untuk orang lain. Two steps ya. Yesus one step. Itu yang disebut dengan efisien. Kalau kita bicara dunia perusahaan begitu ya, dunia korporat saudara sekalian. Efisien itu apa? Kalau bisa dari 2 tahap dilakukan dalam 1 tahap, itu efisien. Ya. Imam Lewi harus mempersembahkan korban setiap hari ya. Pertama untuk dosa mereka sendiri, step 1. Step kedua untuk dosa orang lain. Ini ada kesulitan besar. Karena korban ganda ini kan cuma setahun sekali, very limited. Hanya setahun sekali mereka masuk begitu kan saudara sekalian. Nah, ini pertanyaan logis. Ya kalau Kristus bagaimana? Apa dia perlu 2 step juga mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri? Disinilah keunggulan korban Kristus. Dia tidak berdosa. Karena itu directly yang dia lakukan buat kita. Bukan buat dirinya, saudara sekalian. Ya. Jadi tidak perlu pengulangan karena sudah perfect. Dan korbannya bersifat absolut karena Yesus sendiri adalah Allah dan manusia sejati. Nah ini kita kontraskan dengan sistem yang inferior. Imamnya banyak, mati digantikan anaknya, korbannya terus-menerus, begitu ya. Kemudian diulang-ulang. Kalau diulang-ulang berarti nggak sempurna. Kalau sempurna nggak usah diulang. Orang ujian dapat 100, nggak perlu ngulang. Yang perlu ngulang yang dapat 50. Sistem korban perjanjian lama kenapa diulang terus? Karena 50 inferior. Sistem Kristus nggak perlu diulang. Kenapa? Karena dia 100. Sekali cukup. Perfect buat kita. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, saudara sekalian, kita bersyukur ya karena kita punya Yesus. Nggak perlu kita hidup seperti saya mau nebus kesalahan ya, saya ini banyak dosanya, saudara sekalian, kita nggak perlu hidup dengan konsep seperti itu ya, karena korban Kristus sempurna. Kita nggak perlu hidup seperti menebus kesalahan. Kita menebus waktu yang kita sudah buang ya, tapi nggak perlu kita menebus kesalahan, nggak bisa ya. Kita hidup bagi Kristus, menebus waktu kita yang sudah terlewatkan begitu saja. Nah, kesimpulannya saudara sekalian, ada kontras 2 sistem antara imamat ini ya, imamat Lewi dan Melkisedek. Imamat Lewi ditetapkan melalui hukum Taurat ya. Dan siapa jadi imam besarnya? Ya, manusia berdosa, manusia lemah ya. Tetapi kemudian datang sumpah Allah. Engkau akan menjadi imam, engkau adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur ya. Artinya apa? Kalau imam-imam tanda kutip di dunia ini banyak kelemahan, ya kita sudah belajar di kitab Ibrani ya. Orang Israel juga melewati hal demikian. Imam-imam mereka juga manusia biasa yang banyak kelemahan. Tapi kita bersyukur Yesus adalah pengantara kita dan imam besar kita ya. Meskipun imam-imam manusia itu bisa mengecewakan ya. Dan firman Allah itu hidup dan sanggup melakukan hal-hal baru bahkan di tengah kelemahan manusia. Nah, karena itu saudara sekalian, kita harus pegang janji Allah. Kita harus pegang firman Allah ya. Kita harus fokus kepada kesempurnaan Kristus ya. Ayat 28 mengatakan sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tapi sumpah yang diucapkan kemudian menetapkan anak menjadi sempurna sampai yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Nah, Yesus ini anak Allah yang telah disempurnakan ya. Lolos kualifikasi maksudnya, bukan disucikan dari dosa karena dia nggak berdosa. Disempurnakan sini maksudnya dibuat menjadi qualified ya. Melalui ketaatan yang setia dia menjadi sumber keselamatan yang kekal ya. Saudara, kita perlu memastikan dasar pijakan kita bukan performa ya, kelemahan manusia ya, pelayanan kita, tapi kesempurnaan kesetiaan Kristus. Karena imam-imam itu banyak kelemahan ya. Dia tidak bisa jadi pijakan kita. Kristuslah pijakan kita. Maka saudara sekalian, 3 poin yang penting ya dari seluruh Ibrani 7 ini. Kristus adalah imam besar yang selalu available buat kita. Ini menurut Melkisedek, dia selama-lamanya nggak pernah berkesudahan. Bahkan ketika kita lemah atau sakit atau tidur, kita nggak sadar, dia tetap aktif mendoakan kita. Jadi syafaat Yesus nggak pernah berhenti buat kita. Dan kalaupun kita mengalami kegagalan, itu tidak menghentikan relasi kita dengan Allah, karena yang menjadi jaminan bukan ketaatan kita, tapi Kristus sendiri. Betapa indahnya ya anugerah yang Tuhan berikan di dalam Yesus imam besar kita, raja kita ya, sekaligus nabi. Oke, saudara yang terkasih, saya kembalikan pada Pak Ishak ya. Materi kita sampai sekian, Ibrani 7, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan.